Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Sofa, di pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai senyawa polar dan nonpolar. Ini adalah materi submateri terakhir pada materi ikatan kimia. Oke, apa itu senyawa polar dan nonpolar? Sebelum kita membahasnya, mari kita lihat dulu penjelasan kenapa bisa muncul istilah polar dan nonpolar. Nah, istilah ini muncul karena adanya perbedaan harga elektronegativitas. Apa itu elektronegativitas? Elektronegativitas ini kemampuan suatu atom untuk menarik elektron, sehingga menyebabkan kerapatan muatan listrik dalam suatu ikatan tidak sama. Maka dikenallah ikatan kovalen itu ada dua yang berdasarkan harga elektronegativitas ini, yaitu kovalen polar dan kovalen nonpolar. Oke, kovalen polar adalah ikatan kovalen yang PeI-nya. Apa itu PeI? PeI itu adalah pasangan elektron ikatan yang cenderung tertarik ke arah salah satu atom yang berikatan. Senyawa kovalen polar ini biasanya terjadi antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar dan mempunyai bentuk molekulnya simetris dan mempunyai harga momen dipol, ini ya lambangnya mu dibacanya, lebih besar dari 0. Nah, jadi nanti akan, kalau di soal itu disodorkan harga momen dipol lebih dari 0, berarti itu juga termasuknya kovalen polar. Atau molekulnya simetris, itu juga sama. Kemudian harga keelektronegatifan yang jauh perbedaannya itu juga akan membentuk ikatannya kovalennya polar. Nah, senyawa kovalen polar ini ternyata merupakan peralihan antara senyawa ion dan senyawa kovalen. Oke, polar sebenarnya diambil dari bahasa Inggris. Polar itu kalau dalam bahasa Inggris artinya kutub. Sehingga nanti dalam senyawa ini akan terdapat dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kenapa dua kutub ini bisa terjadi? Karena ternyata adanya kekuatan tarik-menarik elektron yang tadi ya, keelektronegativitasnya yang sangat tinggi. Contohnya pada senyawa HCl. Di sini saya kasih contoh berupa molekul dan juga ada sistem periodiknya. Nah, kalau kita lihat senyawa HCl ini terdiri dari dua atom, yaitu atom H dan Cl. H yaitu ada di sini ya, di sebelah kiri. Sementara Cl ada jauh di sebelah kanan. Nah, ternyata semakin ke kanan, harga keelektronegativitas itu akan semakin besar. Sehingga terjadilah perbedaan yang sangat besar antara H dan Cl. Ini sudah bisa dikatakan bahwa senyawa HCl merupakan senyawa yang polar, sehingga nanti akan muncul dua kutub. Dari mana dua kutub ini? Ini adalah struktur valensinya ya, elektron valensinya. Ini PeI-nya. Ternyata PeI ini cenderung akan tertarik ke atom yang lebih negatif atau keelektronegativitasnya lebih besar. Kemanakah elektron PeI ini tertarik? Karena melihat posisi H dan Cl ini sangat jauh, Cl di sebelah kanan sementara H sebelah kiri, maka yang lebih elektronegatif adalah yang Cl. Jadi kemampuan menarik elektronnya sangatlah besar Cl. Maka dia akan tertarik ke sini. Nah, sehingga kalau digambarkan ini H-nya pengkutubannya sangat kecil sementara Cl sangat besar, sehingga muncullah dua kutub. H akan berubah mengkutub menjadi kutub positif sementara Cl akan menjadi kutub negatif. Kutub ini pol itu kutub ya, seperti huruf D gitu ya, ada ekornya. Contoh lain, kovalen polar ini terdapat pada senyawa H2O atau kita kenal sebagai air. Nah, keelektronegatifan O ternyata lebih besar daripada H, sehingga PeI-nya seperti yang tadi ya, cenderung tertarik ke arah atom oksigen. Ini H ya di sini. Oksigen di sini. Jelas oksigen lebih elektronegatif. Maka PeI ini ikatan ini nih
akan cenderung tertarik ke arah O, sehingga dia akan mengkutub sangat besar nih. Jadi oksigennya akan menjadi kutub negatif, ini nih ya, yang tadi nih. Ini pol kutub. Sementara H, 2H ini akan berubah atau mengkutub menjadi kutub positif, sehingga bisa dikatakan bahwa air termasuk senyawa kovalen yang polar. Jadi untuk yang polar itu bisa mengkutub atau dia akan mengkutub karena terjadi perbedaan tarikan elektron yang sangat besar akibat adanya elektronegatif ke elektronegatifan yang besar dari salah satu atom. Jadi akan tertarik PeI-nya ke salah satu atom. Oke, kalau kita melihat air, kesimpulannya air ini ternyata merupakan kovalen yang polar. Nah, karena sudah mengetahui bahwa air ini kovalen yang polar, maka dalam hal kita melarutkan suatu zat, karena air ini disebut atau sering juga dipakai sebagai pelarut yang universal yang umum, maka ketika kita melarutkan zat ke dalam air, kemudian zat tersebut tidak larut dengan sempurna, itu bisa dikatakan bahwa sifatnya atau kepolarannya berbeda dengan air. Karena kalau kita melarutkan suatu zat dengan air, itu sifatnya harus sama dengan airnya. Contoh kecil, ketika kalian yang anak perempuan nih biasanya suka pakai kutek ya di kuku. Nah, itu kenapa si kutek ini nggak bisa hilang dengan air? Artinya air dan kutek ini beda sifatnya. Kalau air sudah kita ketahui polar, berarti kutek ini dia tidak larut di dalam air. Nah, apa coba berarti? Coba simpulkan, kalau kutek ini nggak larut nih di dalam air, sementara kita tahu bahwa air ini sifatnya polar. Nah, kalau membicarakan masalah kutek, berarti kalau kutek nggak larut di dalam air, artinya senyawa ini sangat berbeda sifatnya dengan air. Nah, karena air itu polar, berarti sebaliknya dari yang polar adalah non-polar. Yang kedua ini adalah kovalennya non-polar. Apa itu non-polar? Kovalen non-polar adalah ikatan kovalen yang PeI-nya, pasangan elektron ikatannya, tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Senyawa kovalen, ini non-polar ya, kurang non. Biasanya terjadi antara atom-atom unsur yang memiliki keelektronegatifan sama dengan 0. Nah, berarti tidak terjadi perbedaan keelektronegatifan sehingga kovalennya akan kovalen non-polar. Atau harga momen dipolnya itu sama dengan 0. Jadi nanti kalau di soal ada disodorkan harga momen dipol sama dengan 0, itu artinya dia non-polar. Kemudian bentuk molekulnya simetris. Misalnya pada senyawa O2 atau kita kenal sebagai oksigen. Ini ya, waktu itu saya contohkan di ikatan kovalen rangkap 2. Ada 2 oksigen, masing-masing membutuhkan 2 sehingga terbentuklah ikatan kovalennya rangkap 2. Nah, kenapa dia nonpolar? Karena tarikan elektron ini, PeI ini nih, ini elektronnya ya. Elektron yang digunakan bersama-sama ini cenderung tertariknya sama kuat. Jadi mau ke O yang sebelah kiri atau ke O yang sebelah kanan jelas sangat kuat. Karena tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Itu sama dengan 0. Jelas ya, ini karena mereka sejenis atomnya. Nah, kalau beda jenis bagaimana? Ini contohnya pada senyawa CCl4. Pada molekul CCl4 memang keelektronegatifan Cl yang tadi ya, Cl kan ada sebelah kanan nih, lebih besar daripada atom C, sehingga tarikan elektron atom Cl memang menarik elektron dari C, jadi cenderung tertarik ke sini. Namun tarikan elektron atom Cl yang satu, ini kan ada 4 nih Cl-nya, akan ditiadakan oleh atom Cl yang lain, sehingga menghasilkan momen dipolnya juga akan sama dengan 0. Maka dengan demikian termasuk senyawa kovalen yang non-polar. Oke, yang non-polar dan polar semoga dapat dipahami ya. Jadi untuk membedakannya hanya bisa dilihat dari harga keelektronegatifan, harga momen dipol, dan harga dan bentuk molekul. Kesimpulannya hanya itu ya. Jadi momen dipolnya lebih dari 0 berarti polar. Kemudian momen dipolnya 0 berarti non-polar. Bentuk molekulnya asimetris, dia polar. Kalau non-polar berarti dia simetris. Kemudian keelektronegatifan terjadi perbedaan keelektronegatifan yang besar, polar. Tidak terjadi keelektronegatifan yang besar atau sama dengan 0 juga, itu termasuknya non-polar.
senyawa kovalen sampai nonpolar dan polar ya. Kemudian berikutnya kita harus bisa membedakan perbedaan sifat dari senyawa ion. Karena sudah mempelajari ikatan ion, maka senyawa yang terbentuknya adalah senyawa ion. Kalau senyawa kovalen berarti ikatannya ikatan kovalen. Kovalen cukup banyak ya. Pertama, sifat yang pertama yang bisa kita lihat adalah titik didih. Untuk senyawa ion, titik didihnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa kovalen. Nih ya, kovalen lebih rendah. Contohnya apa? Kalau kita ambil garam nih, garam itu termasuk senyawa ion dengan air, senyawa kovalen, kita bandingkan kalau dimasak mana yang lebih cepat mendidih. Jelas air yang akan lebih cepat mendidih karena air dia akan mendidih di 100 derajat Celcius. Nah, berarti lebih rendah dibandingkan dengan garam. Kemudian yang kedua, ada daya hantar listrik. Untuk senyawa ion, padatan itu tidak menghantar, lelehan dan larutannya bisa menghantarkan listrik. Sementara pada senyawa kovalen, baik padatan, lelehan maupun larutannya tidak menghantarkan listrik. Nah, di bawah ini ada gambar satu set alat elektrolit yang bisa kita pakai sebenarnya untuk melihat apakah larutan ini bisa menghantarkan listrik atau tidak. Bisa dilihat ya, ini ada gambar nomor 1 itu batu baterai, nomor 2-nya adalah kabel, nomor 3-nya lampu. Untuk mengetahui dia bisa menghantarkan listrik atau tidak, adanya lampu ini nanti akan menyala. Kemudian disambungkan ke 5, 4 dan 5 itu ini disebutnya sebagai elektroda. Nah, ini biasanya dari logam ya, boleh dari paku atau saklar. Nah, ini nomor 6-nya adalah larutannya. Ketika daya hantar, untuk mengetahui daya hantar listrik senyawa ion, kalau kalian mencelupkan si elektroda ini ke padatan garam, kita ambil contohnya garam ya, pasti si lampu ini tidak akan menyala. Itu jelas karena dia berupa padatan. Namun kalau si garam tadi dilelehkan atau kita bikin larutannya, di dalam air kita larutan, kemudian si elektroda ini dicelupkan ke dalam lelehan atau larutannya, maka lampu ini akan menyala. Nah, itu artinya senyawa ion ini bisa menghantarkan arus listrik. Nah, dibandingkan dengan senyawa kovalen, saya ambil contohnya adalah gula. Kalau gula ini mau dipadatnya, mau dilelehkan, ataupun dilarutkan dalam air, ternyata hasilnya ketika elektroda ini dicelupkan, itu tidak menghantarkan listrik sama sekali. Jadi alias lampunya mati. Selain dari lampu, kita juga bisa melihat adanya hantaran listrik itu dari sini. Di elektroda itu nanti dia timbul gelembung-gelembung gas. Itu juga biasanya bisa untuk membedakan suatu senyawa ini bisa menghantarkan listrik atau tidak. Nah, kemudian nomor 3-nya, kelarutan dalam pelarut polar. Yang tadi ya, umumnya larut, sementara senyawa kovalen mah tidak larut. Nomor 4-nya, kelarutan dalam pelarut nonpolar. Untuk senyawa ion umumnya tidak larut. Senyawa kovalen itu umumnya larut. Jadi kovalen ini harus dilarutkan dalam pelarut yang nonpolar. Kalau senyawa ion dia akan larut dalam pelarut polar. Ya, contohnya tadi air ya. Oke, bahasan berikutnya mengenai ikatan logam. Karena ikatan ini ternyata ada 3 ya, ikatan ion, ikatan kovalen, dan terakhir adalah ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Ikatan logam adalah ikatan yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara ion logam yang bermuatan positif. Di kaidah oktet dan duplet di awal pertemuan di bab ikatan, saya sudah menjelaskan bahwa ikatan logam, untuk unsur logam, kecenderungannya adalah bermuatan positif karena dia cenderungnya melepas elektron. Nah, ikatan logam ini karena dia bermuatan positif, terjadilah gaya tarik-menarik antara ionnya yang bermuatan positif dengan elektron-elektron yang bebas bergerak di antara ion-ion tersebut. Contohnya ini, ada ion logam yang bermuatan positif, ini positif ya,
Nah, kemudian yang negatif ini jelas adalah elektron. Dia bebas sekali bergerak. Mau ini, lihat anak panahnya. Ke bawah, ke samping, ke sini, ke atas. Nah, dia sangat bebas bergerak. Sehingga membentuklah lautan elektron. Nah, kalau membicarakan logam, maka ada sifat-sifat logam yang bisa kita amati. Pertama, logam itu biasanya bersifat keras. Contoh kita lihat besi, dia sangat keras. Nah, dia akan memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat tinggi. Jelas ya kalau kita manasin besi, misalkan seorang pandai besi atau yang suka membuat perkakas, itu untuk membuat perkakas itu kan dia logamnya harus dilelehkan terlebih dahulu. Nah, dia akan meleleh atau mendidih pada suhu yang sangat tinggi. Kemudian sifat yang sangat menonjol dari logam adalah kemampuan dia bisa menghantarkan panas dan listrik yang baik atau disebut sebagai konduktor. Nah, ternyata ada penyebabnya kenapa logam ini memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi juga bersifat sebagai konduktor karena ternyata adanya gaya tarik-menarik yang sangat kuat antara inti atom yang positif dan lautan elektron yang bergerak bebas. Jadi yang tadi membentuk ikatan, yang tadi yang digambar sebelumnya, jadi si elektron itu kan bergerak bebas sehingga membentuklah awan elektron atau lautan elektron. Nah, karena terjadi gaya tarik-menarik yang sangat kuat, maka itu yang menyebabkan titik didih dan titik lelehnya tinggi juga bersifat sebagai konduktor. Nah, bernyambung dengan yang titik leleh dan titik didih, kalau kita melihat orang yang membuat misalkan perkakas ya, kalau kita membuat keris, sering ada tuh tayangannya di televisi ya, yang membuat keris. Nah, setelah dilelehkan si logam tersebut, kemudian ternyata dia dapat ditempa. Ditempa itu bisa kita kasih tekanan ya, dipukul-pukul nih arah tekanan. Tapi dia ternyata masih kuat ikatannya. Jadi dapat ditempa tapi dia tidak putus ikatannya. Ini kenapa alasannya nih gini. Ketika kita kasih arah tekanan ke sini, dia tidak memutuskan ikatan antara ion-ion positif ini. Yang terjadi adalah dia hanya bergeser. Nih lihat ya. Ini sebelum ditempa, kemudian setelah ditempa. Itulah mengapa logam ini dapat dikatakan dapat ditempa, dapat dibentukkan, dapat dilengkungkan. Gitu ya. Oke, penjelasan saya untuk ikatan kimia sampai sini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.